Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang instrumen penelitian. Anggota kelompok 3 yaitu saya sendiri, Hidayatul Malika, Muhammad Ilham Hidayat, Dianova Hafsah, Widya Setiawati, dan Aradea Frida Awal Nuri. Poin-poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang pengertian instrumen penelitian, jenis-jenis instrumen penelitian, kriteria instrumen yang baik, penggunaan instrumen pada jenis penelitian, dan langkah-langkah penyusunan instrumen. Langsung saja kita masuk ke materi pertama. Pengertian instrumen penelitian. Semua penelitian melibatkan pengumpulan data untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan dalam penelitian tersebut. Umumnya, peneliti menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data penelitian. Spell 2007 menyebutkan bahwa instrumen merupakan suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Instrumen dapat berbentuk tes dan juga dapat berbentuk notes. Namun, untuk memperoleh sampel tingkah laku dari ranah kognitif diperlukan tes. Jenis-jenis instrumen penelitian. 1. Instrumen tes. 2. Instrumen inventory. 3. Angket atau kuesioner. 4. Interview atau wawancara. 5. Observasi atau pengamatan. 6. Skala bertingkat. 7. Dokumentasi dan data sekunder. Jenis-jenis instrumen penelitian. 1. Instrumen tes. Dilihat dari aspek yang diukur, tes dibedakan menjadi dua bagian, yaitu tes non-psikologis dan tes psikologis. Nah, jenis tes psikologis dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu tes psikologis yang digunakan untuk mengukur aspek afektif dan tes psikologis yang digunakan untuk mengatur kemampuan intelektual. 2. Instrumen inventory. Inventory merupakan instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur karakteristik psikologis tertentu dari individu. Inventory berbeda dengan tes kemampuan. Jika dalam tes kemampuan, pada umumnya menuntut jawaban yang dilandasi oleh suatu kemampuan tertentu yang harus dimiliki oleh peserta tes. Maka dalam inventory, jawaban yang diberikan merupakan suatu keadaan yang sewajarnya, suasana keseharian yang dirasakan dan dialami, atau sesuatu yang diharapkan, sehingga dalam menjawab pertanyaan atau pernyataan di dalam inventory, orang tidak perlu lagi belajar terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Kuesioner banyak digunakan dalam penelitian pendidikan dan penelitian sosial yang menggunakan rancangan survei karena ada beberapa keuntungan yang diperoleh. Yang keempat yaitu interview atau wawancara. Interview atau wawancara adalah percakapan orang per orang, the person to person, dan wawancara kelompok, group interviews. Percakapan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu peneliti sebagai pewawancara dan subjek peneliti sebagai informan. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti digunakan untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang variabel latar belakang murid, orang tua, pendidikan, perhatian, sikap terhadap sesuatu. Jenis-jenis instrumen penelitian. 5. Observasi atau pengamatan. Observasi adalah mengadakan pengamatan secara langsung. Observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, ragam gambar, dan rekaman suara. Pedoman observasi berisi sebuah daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul dan akan diamati. Pedoman observasi atau pengamatan diperlukan terutama jika peneliti menerapkan pengamatan terfokus dalam proses pengumpulan data. Dalam pengamatan terfokus, peneliti memusatkan perhatiannya hanya pada beberapa aspek perilaku atau fenomena yang menjadi objek sasarannya. 6. Skala bertingkat. Rating atau skala bertingkat adalah suatu ukuran subjektif yang dibuat berskala.
Walaupun skala bertingkat ini menghasilkan data yang kasar, tetapi cukup memberikan informasi tertentu tentang program atau orang. Instrumen ini dapat dengan mudah memberikan gambaran penampilan, terutama penampilan di dalam orang yang menjalankan tugas, dan menunjukkan frekuensi munculnya sifat-sifat. Di dalam menyusun skala, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menentukan variabel skala. Apa yang ditanyakan harus sesuai dengan apa yang dapat diamati oleh responden. 7. Dokumentasi dan data sekunder. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian menyelidiki hal-hal berupa transkrip, catatan, buku, surat, prasasti, notulen rapat, agenda, arsip, jurnal, video, dan sebagainya. Kriteria instrumen yang baik. Kriteria pokok yang harus dipenuhi oleh suatu instrumen penelitian agar dapat dinyatakan memiliki kualitas yang baik, yaitu validasi, reliabilitas, dan praktikabilitas. Ground and Line dalam Ibnu Sohib 2003 72. 1. Pengujian validasi instrumen. Ada 3 jenis pengujian validasi instrumen menurut Sugiono 2010, yaitu A. Pengujian validasi konstruk, B. Pengujian validasi SI, C. Pengujian validasi eksternal. 2. Kriteria instrumen yang baik. 2. Pengujian reliabilitas instrumen. Pengujian reliabilitas instrumen menurut Sugiono dapat dilakukan secara eksternal dan internal. Secara eksternal, pengujian dilakukan dengan tes restat, stability, Queenslit, dan gabungan keduanya. Yang secara internal, pengujian dilakukan dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. A. Teknik retouch, B. equivalence, B. gabungan, D. konsisten internal. 3. Kriteria instrumen yang baik. Praktisabilitas. Syarat ketiga yang harus dipenuhi oleh instrumen untuk dapat dilakukan baik ialah praktisan dan keprakaian usability. Instrumen yang baik pertama-tama harus ekonomis, baik ditinjau dari sudut uang maupun waktu. Kedua, ia harus mudah dilaksanakan dan diberi skor. Dan yang terakhir, instrumen harus mampu menyediakan hasil yang dapat diprestasikan secara akurat serta dapat digunakan oleh pihak-pihak yang memerlukan. Penggunaan instrumen pada jenis penelitian dan langkah-langkah penyusunan instrumen terbagi menjadi 4. Yang pertama, penelitian kuantitatif. Yang kedua, penelitian kualitatif. Yang ketiga, karakteristik instrumen pengembangan. Yang keempat, langkah-langkah penyusunan instrumen penelitian. Penggunaan instrumen pada jenis penelitian terbagi menjadi 2. Yang pertama, penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dalam mengambil data menggunakan instrumen yang berupa 1. Instrumen tes dan inventory. 2. Instrumen angket atau kuesioner. 3. Instrumen lembar observasi. 4. Instrumen dokumen. Yang kedua merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif terbagi menjadi 3. Yang pertama, instrumen wawancara. Yang kedua, instrumen observasi pengamatan. Yang ketiga, instrumen dokumen. Penggunaan instrumen pada jenis penelitian. Karakteristik instrumen pengembangan. Penelitian pengembangan dalam menentukan kelayakan dan keefektifan produk atau alat yang dikembangkan. Instrumen yang digunakan yaitu instrumen angket atau kuesioner. Angket yang dikembangkan dalam penelitian pengembangan terbagi menjadi 3, yaitu angket ahli media, yang kedua ahli materi, yang ketiga uji coba kelompok kecil dan besar. Angket ini merupakan penilaian yang menggunakan penskoran setiap item soal yang dibuat.
Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan instrumen. Langkah-langkah penyusunan instrumen penelitian terbagi menjadi 5. Yang pertama, analisis variabel. Yang kedua, menetapkan jenis instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel atau subvariabel dan indikator-indikatornya. Yang ketiga, peneliti menyusun kisi-kisi atau layout instrumen. Yang keempat, peneliti menyusun item atau pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen dan jumlah yang telah ditetapkan dalam kisi-kisi. Dan yang terakhir, instrumen yang sudah dibuat sebaiknya diuji coba digunakan untuk revisi instrumen. Nah, itu dia materi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.